Kalau untuk membedakan apakah ini nyeri dari lambung atau karena sakit mah atau karena liver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sultan Podcast, Solusi Layanan Kesehatan Terdepan. Bersama saya Dr. Ibnu Wadupujangga, RSA RTA, yang hari ini menjadi host untuk menemani Anda ke depan. Saya hari ini akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bahaya penyakit liver. Dan hari ini di studio Sultan itu telah hadir bersama saya, salah satu narasumber yang sangat spesial, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu Dr. Haji Abimanyu, SPPD KGH Finasim. Dan saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Jadi perlu sahabat Sultan ketahui, Dr. Abi ini adalah sebagai ketua KSM penyakit dalam di RSI Sultan Agung Banjarbaru, betul ya dok ya? Ya betul. Betul. Dan juga dokter ini sebagai ketua PAPDI cabang Kalimantan Selatan, betul ya? Dok? Betul. Perlu sahabat Sultan ketahui bahwa PAPDI ini itu adalah singkatan dari Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia ya dok ya? Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia. Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia dan Ahli penyakit dalam. Ahli Penyakit Dalam Indonesia, cabang Kalimantan Selatan. Selatan. Iya, wah ini luar biasa. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan Dr. Abi, dan saya pikir kita akan mendapatkan banyak ilmu serta informasi dari Dr. Abi. Nah dok, untuk mengawali acara hari ini saya mau memulai dari pertanyaan, sebenarnya penyakit liver itu apa sih dok? Jadi penyakit liver kalau bahasa medisnya adalah hepatitis ya. Jadi radang pada hati. Jadi penyakit liver adalah penyakit yang terjadi pada liver yang bisa sebabnya dari liver sendiri atau sebabnya bisa dari luar liver ke hati. Oh berarti bisa dari livernya, bisa dari luar. Iya dari luar. Nah kalau untuk penyebabnya dok, itu sebenarnya disebabkan apa ya dok? Karena kalau di klinik atau di rumah sakit, pasien tuh sering nanya nih sebabnya apa gitu. Jadi penyebab penyakit hati atau liver itu banyak. Satu bisa karena infeksi virus, dua bisa karena obat-obatan, ketiga bisa alkohol, keempat bisa akar-akaran atau obat-obat tradisional yang belum teruji, dan terakhir bisa karena lemak. Terakhir bisa karena lemak. Berarti sebenarnya penyebabnya itu banyak. Banyak penyebabnya. Berarti bisa virus, obat-obatan ya, salah satunya tadi. Bahkan ada yang seperti obat herbal tapi belum teruji gitu Ya, ya dok belum ya. teruji. Nah dari semua penyakit liver yang tadi, dari penyebabnya yang banyak itu dok, berdasarkan pengalaman dokter Abi sendiri, ini apa yang paling banyak yang memang kasus diterima di rumah sakit dok? Paling banyak karena virus. Paling banyak Virus kan? hepatitis ya. Jadi macamnya virus hepatitis atau virus yang sering menyebabkan penyakit infeksi di liver itu banyak. Ada virus hepatitis A, B, C, D, E ya. Tapi yang paling berbahaya B dan C. B dan C. Karena prevalensi virus B dan C itu di Indonesia hampir 1-5% dari jumlah total penduduk. Oke. Berarti B dan C yang harus B jadi C yang paling perhatian. banyak. Oke dok. Kalau ini dok, ini yang sering ditanya juga sama pasien. Kalau gejala-gejala umum yang biasanya muncul untuk penyakit liver ini, apalagi hepatitis, itu sebenarnya apa dan apa yang harus menjadi perhatian nih untuk pasien-pasien di rumah atau keluarga di rumah? Biasanya dimulai dengan gejala-gejala mual, lemas, tidak bertenaga, ya. Kadang-kadang sebah di perut, ya. Itu gejala-gejala awal. Tapi celakanya hampir 50-60% pasien dengan penyakit hati ya, atau liver yang kronis itu justru tanpa gejala. Justru tanpa gejala. Justru tanpa gejala. Jadi dia biasanya tenang-tenang aja, justru ketahuan pada waktu medical check up. Berarti pas parah baru ketahuan. Iya baru ketahuan. Dok, ini juga ada yang sering nanya. Pasien beberapa datang mengeluhkan mual muntah dan menganggap itu hanya sakit lambung biasa dok. Itu apakah ada tips and trick khusus bagi keluarga di rumah mungkin, atau sahabat Sultan yang menyaksikan episode kali ini? Kira-kira bagaimana dok cara membedakan untuk gejala itu dok? Ya jadi kalau untuk membedakan apakah ini
nyeri dari lambung atau karena sakit mah atau karena liver, kita lihat lokasinya. Kalau lokasinya di perut sebelah kanan atas, kemungkinan dia dari liver. Tapi kalau kelainan atau nyerinya itu memang dari daerah ulu hati, jadi perut di tengah ini kemungkinan dari lambungnya atau dari maknya. Berarti memang sesuai anatominya ya dok Ya, ya? sesuai anatomi. Nah untuk sahabat sultan tuh, jangan lupa posisinya di ulu hati dan kalau untuk liver itu di Perut kanan sebelah atas. kanan, ya, kanan atas. Oke. Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya. Penyakit liver itu mengenal gender atau tidak? Apakah ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki dok? Kalau penyakit liver itu kan biasanya mengenai hatinya atau di sistem saluran empedunya, ya. Kalau penyakit livernya itu mengenai di sistem empedunya atau di sistem biliarnya, itu wanita lebih banyak dari perempuan, dari pria. Wanita lebih banyak. Ya, apalagi wanita-wanita dengan umur lebih dari 40 tahun, dengan berat badan yang gemuk atau obes, itu kemungkinan besar terserang penyakit batu empedu atau radang di empedu itu lebih besar Itu lebih tinggi. daripada orang biasa. Berarti perempuan, apalagi obesitas, Apalagi umur lebih 40 usia tahun, di atas dia 40 punya tahun. kemungkinan besar terserang gangguan di empedu. Menjadi faktor risiko. Iya, faktor berarti, risiko. dok, ya? Dok, saya mau tanya lagi dok. Untuk keadaan gawat darurat, kira-kira untuk keluarga di rumah, bisa nggak mengetahui bahwa ini masuk tanda gawat darurat penyakit liver sehingga harus dibawa ke IGD segera dok? Ya, jadi gini, dalam perjalanannya penyakit liver atau penyakit infeksi hati itu ada yang akut. Kalau akut biasanya gejala utamanya dia nyeri, mual, nggak mau makan. Tapi kalau dia 6 bulan nggak sembuh, dia masuk pada fase penyakit liver kronis. Nah, penyakit liver kronis ini bahayanya dia bisa muntah darah karena terjadi pecahnya varises di esofagus dari penyakit livernya itu sehingga dia muntah darah. Jadi gawat daruratnya tiba-tiba pasien ini tidak tahu kalau dia sudah kena penyakit liver yang kronis, tiba-tiba muntah darah, lah itu tanda gawat. Berarti muntah darah Ya, menjadi tanda gawat yang harus segera dibawa diperhatikan. ke UGD ya. Nah, itu- Atau beraknya hitam. Atau BAB Ya, hitam. berak hitam seperti orang mencret, berak hitam, baunya anyir, hitamnya seperti aspal, nah itu tanda-tanda gawat. Berarti dia sedang ada perdarahan di dalam perutnya. Oke, untuk sahabat sultan tuh, jangan lupa muntah darah dan BAB berwarna hitam seperti aspal itu bisa menjadi tanda bahaya untuk kasus penyakit liver. Nah, selanjutnya dok, itu ada yang ditanyakan juga tentang pengobatannya dok. Pengobatan penyakit liver ini seperti apa sih dok sebenarnya? Jadi pengobatan penyakit liver saya kira sangat kompleks ya. Pertama selalu dimulai dengan perilaku hidup sehat. Ya, satu perilaku hidup sehat. Kedua, ada tentang penyebabnya. Kalau penyebabnya misalkan karena viral, kita berikan obat antiviral. Kalau penyebabnya alkohol, ya kita hindari alkohol. Kalau penyebabnya karena minum obat-obat, khususnya obat-obat pada pasien-pasien dengan penyakit tertentu, misalkan penyakit TBC paru, itu ya kita hentikan dulu obatnya sementara, sambil kita obati dulu. Berarti memang ini pengobatan bergantung dengan Penyebabnya, dari ya, penyakit penyakit liver itu sendiri. Nah, untuk pencegahannya sendiri dokter, ada nggak pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyakit liver ini? Pertama, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu penting. Karena salah satu cara penularan penyakit liver atau hati terutama oleh virus itu bisa lewat makanan, lewat air, ya kan? Atau lewat ini kontak badan, misalkan karena keringat, karena berhubungan kelamin, atau mungkin karena tato, itu salah satu upaya untuk dicegah. Kemudian kedua, ngobatinya ya istirahat total selama tes hatinya tinggi. Kemudian ketiga, kita obati sesuai penyebab. Ya. Kalau virus kita berikan obat-obat antivirus. Dan pemberian obat-obat antivirus ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Bahkan ada yang minum obat antivirus itu sampai 1 tahun, 2 tahun. Sampai 1-2 Tahun tahun. atau 2 tahun. Karena intinya
kita mengobati penyakit liver ini, jangan sampai penyakit liver itu jatuh pada tahap yang lebih parah. Tahap yang lebih parah itu adalah sirosis hati atau kanker hati. Berarti sirosis hepatis itu ya, ya? Dan kanker hati. Jadi tujuan pengobatan jangan sampai penyakit jalan sampai ke sana. Baik, itu yang harus dicegah. Ya, harus cegah. Ya. Dan harus dihentikan sebelum sampai ke sana. Berarti PHBS sangat berperan. Sangat berperan. Dan tadi tato jarum suntik itu bisa tertular ya, salah satu itu. Terutama untuk virus hepatitis C. Terutama untuk virus hepatitis C. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau olahraga yang cocok untuk pasien-pasien yang sudah menderita penyakit liver itu bagaimana dok? Apakah dalam 1 minggu dia harus olahraga 30 menit dan sebagainya dok? Kalau penyakit hati yang kronis itu yang dibatasi olahraganya. Misalkan pasien sirosis, pasien kanker hati ya dibatasi. Mungkin olahraga ringan di sekitar rumah aja atau di dalam rumah saja, nggak usah keluar rumah. Baik. Tapi kalau yang virus hepatitis akut itu biasanya kita tunggu masa akutnya reda dulu, baru kita mungkin boleh olahraga. Baik dok. Berarti justru ketika sedang sakit itu, apalagi akut harus membaik dulu, baru dia bisa olahraga ya. Apalagi untuk sirosis hepatis tadi justru harus yang ringan-ringan saja, tidak boleh yang berat. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Jadi tadi sempat disinggung di awal akar-akaran atau obat-obatan yang tidak teruji. Ada pertanyaan juga mengenai alternatif pengobatan tradisional atau suplemen-suplemen yang bisa digunakan, itu ada nggak dok untuk kasus seperti ini? Memang di dunia kedokteran, khususnya di pengobatan penyakit hati, selain kita memberikan obat-obat secara medikal, secara kimiawi, memang ada yang namanya complementary alternative medicine. Itu biasanya dari herbal-herbal atau obat-obat tradisional yang sudah mengalami uji klinik secara baik dan hasilnya memang bagus untuk banyak. Contoh glisirisin, sisandra, kurkuma, kalau bahasa kerennya temulawak. Tapi bukan temulawak yang masih tradisional itu, tapi temulawak yang sudah disaring, dibersihkan, diuji klinik dengan takaran dosis yang sudah tertentu, itulah yang mungkin digunakan. Berarti sebenarnya untuk obat-obatan herbal itu bisa digunakan, tapi masih harus bisa. Uji yang sudah teruji klinik. Yang harus uji klinik. Baik, selanjutnya ada sesi dok. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen dok. Jadi nanti mungkin dokter Habib bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Nah, yang pertama dok, ini ada pertanyaan dari seorang pasien ya. Dok, ayah saya itu mengalami perut yang membesar di bagian kanan. Saya baca di artikel yang ada di internet itu bisa merupakan gejala penyakit liver ataupun hepatitis. Apakah perbedaan antara dua penyakit itu dok? Maksudnya bedanya penyakit liver dengan hepatitis mungkin ya ini ya. Apakah sama saja? Mohon dijawab dok. Jadi kalau istilah bahasa medisnya itu memang penyakit hepatitis. Ya, kan kita hepatitis ada hepatitis akut, ada hepatitis kronis. Tapi kalau bahasa orang awamnya itu kerennya dia pakai penyakit liver. Penyakit liver. Ya. Berarti hepatitis dan penyakit liver itu sama, istilahnya sama ya. Istilah yang sama ya dok ya. Lalu dok, yang kedua, dokter mau konsul soal ibu saya. Ibu saya dinyatakan mengalami penyakit liver kronis dan perutnya semakin membesar. Apakah ada kemungkinan ibu saya bisa sembuh dok? Wah ini kompleks nih dok jawabannya. Jadi saya kira penyakit liver yang kronis itu apa dulu? Iya. Jadi kalau dia termasuk penyakit liver kronis yang disebabkan oleh virus hepatitis B, bisa sembuh tapi penyembuhannya perlu waktu lama. Tapi kalau hepatitisnya karena virus hepatitis C, dia bisa diobati dan dia sembuh. Biasanya minum obat selama 12 atau 24 minggu paling lama. Bisa sampai 24 minggu. Minggu ya, minum obatnya. Berarti tadi bergantung antara B atau yang C itu ya. Lalu dok, selanjutnya saya mau tanya dok. Ini sama dari netizen ya dok ya. Apakah penyakit liver itu penyakit keturunan? Nah ini soalnya dulu ayah saya punya penyakit liver. Apa mungkin itu diturunkan ke saya dok? Terima kasih. Jadi penyakit liver bukan penyakit keturunan, tapi penyakit infeksi yang ditularkan antara si penderita dengan kontak. Kontak itu artinya bisa keluarga, orang terdekat, anak, cucu. Makanya hati-hati kalau ada di dalam keluarga ada yang penyakit
menderita penyakit liver kronis, terutama hepatitis B, makanya alat-alat makan, anduk, semuanya harus dipisahkan dengan si penderita. Nah, itu Supaya tidak terjadi penularan ya. Itu Jadi berarti- yang paling penting bukan penyakit keturunan, tapi penyakit infeksi. Kalau ada yang ketularan serumah, karena terjadi penularan infeksi lewat itu tadi, berarti bukan diturunkan tapi ditularkan. gitu. ditularkan, itu yang penting. Nah, itu semoga menjawab ya. Nah, ini ada yang tanya juga, Dok. Kalau mau konsultasi sama juga ketemu Dokter Haji Abimanyu SPPD KGH Finasim di Sultan Agung Banjarbaru, itu jadwal tersedianya kapan, Dok? Ya, silakan hadir di Poliklinik Subspesialis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru setiap hari Selasa dan Kamis. Saya siap melayani Anda untuk mengobati penyakit liver. Berarti Selasa dan Kamis. Jangan lupa konfirmasi ya, Dok. Mulai Kapan pukul 16 sampai 18. lagi? 16 sampai Iya. 18. Setelah sholat asar datang aja ke poliklinik. Jangan lupa teman-teman dicatat jadwalnya agar bisa ketemu dan juga konsultasi dengan Dokter Abi. Nah, Dok, closing statement dari dokter sendiri ada nggak, Dok, untuk penyakit liver ini, Dok? Ya, jadi saya berharap kepada masyarakat semua, jadi jagalah kebersihan sehari-hari, terutama dengan PAPS. Kedua, jangan ada kesan kalau penyakit liver itu tidak bisa diobati. Ya, sebagian besar penyakit liver, terutama infeksi, masih bisa diobati. Dan ketiga, penyakit liver ini bisa dicegah, ya, dan bukan penyakit keturunan. Dan yang terakhir, saya kira di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Banjarbaru, saya kira ahlinya ada juga. Ya, saya dokter spesialis penyakit dalam, ahli liver, empedu, dan usus. Jadi insya Allah saya bisa membantu Anda semua dalam kasus penyakit liver, empedu, dan usus. Wah, terima kasih banyak, Dok, closing statement-nya. Ingat tuh, PHBS terus bisa dicegah dan bisa diobati ya, Dok ya. Itu yang harus diingat oleh sahabat Sultan yang sedang menyaksikan video ini. Mungkin demikian, Dokter, wawancara bincang hangat kita. Terima Ya. kasih banyak, Dok, sudah Sama-sama. menemani saya di sini. Terima kasih banyak kepada sahabat Sultan yang telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.